Kartini itu ya adalah sosok seorang wanita yang membuka jalan ya, membuka jalan bagi perempuan-perempuan yang ada di Indonesia ini untuk ya maju. Guru juga merupakan kenikmatan tersendiri ya, kita bisa berbagi ilmu kepada anak didik ya, kepada anak kita sendiri dan juga kepada masyarakat. Tantangan itu jangan dijadikan suatu hambatan ya, tapi tantangan itu dijadikan motivasi ya, penyemangat kita ya, agar kita tetap maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Tribun Sumsel dan Sripoku TV dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara spesial hari ini, spesial Hari Kartini, yaitu Women's Corner yang mengundang perempuan-perempuan inspiratif, terutama dalam rangka Hari Kartini yang kita rayakan hari ini. Telah hadir bersama kami narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah Hajah Dewi Sastrani Ratu Dewa, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang dan juga istri dari Wali Kota Palembang, Bapak Haji Ratu Dewa. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat Hari Kartini kita hari ini Bu. Iya, sama-sama selamat Hari Kartini. Terima kasih. Ya, saya juga mau memberikan mengucapkan selamat secara langsung karena kemarin-kemarin belum sempat ketemu Ibu. Hari ini saya ketemu. Selamat atas dilantiknya Bapak dan Ibu sebagai pendamping menjadi orang nomor 1 di Kota Palembang sejak Februari 2025 yang lalu ya Bu ya. Ya, benar. Ya, makasih. Iya Ibu. Atas Oke Bu, ucapannya. kita hari ini merayakan Hari Kartini. Apa makna Hari Kartini bagi Ibu Bu? Jadi makna Hari Kartini itu sangat besar sekali ya, karena Kartini itu adalah pejuang wanita bagi Indonesia ya, yang mana Kartini itu ya adalah sosok seorang wanita yang membuka jalan ya, membuka jalan bagi perempuan-perempuan yang ada di Indonesia ini untuk ya maju ya, untuk semangat ya dalam menempuh pendidikan ya. Jadi sama dengan laki-laki. Kalau dulu kan perempuan itu tidak hanya pada saat Kartini ya, Kartini berjuang ya untuk pendidikan juga untuk wanita. Zaman Nabi Muhammad juga ya, itu sudah bahwa wanita itu dianggap tidak terlalu penting ya pada saat itu, dan juga jadi hanya laki-laki ya yang diiniin. Jadi perempuan pada zaman Nabi Muhammad itu, perempuan itu kalau lahir ya, nah itu malah dibunuh karena dianggap tidak berguna seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan adanya lahirnya Nabi Muhammad, maka perempuan itu ya, jadi budaya jahiliyah itu, zaman jahiliyah itu jadi tidak ada lagi dengan adanya agama Islam seperti itu. Juga di Indonesia ya, jadi Ibu Kartini membuka jalan untuk perempuan Indonesia untuk maju, terutama dalam hal pendidikan. Ya. Ibu Kartini itu lahir dan hidup di zaman abad 19 kalau boleh kita bilang begitu ya. Benar. Ini 1000 tahun, 100 tahun setelah itu di zaman kita sekarang. Ibu melihat bagaimana perempuan di Indonesia terutama yang ada di kota di Palembang? Kalau untuk perempuan Indonesia ya, perempuan Sumsel terkhusus di kota Palembang ini sudah banyak mengalami kemajuan ya. Nah, karena tidak hanya di bidang pendidikan ya perempuan Indonesia, tapi dari seluruh aspek ya sudah turut andil dalam berjuang untuk negara Indonesia, khususnya Sumsel dan juga khususnya di kota Palembang ini. Jadi misalnya dari bidang pendidikan, agama, sosial, juga ilmu teknologi ya, kemudian juga UMKM dan sebagainya. Jadi sudah banyak sekali peran serta perempuan Indonesia, terutama untuk membantu pembangunan terkhusus di kota Palembang. Ya, kesempatan perempuan untuk lebih maju itu udah terbuka lebar gitu ya. Nah, tapi pasti ada tantangan yang akan dihadapi semakin berkembangnya kemajuan di zaman global seperti sekarang ya. Kira-kira menurut Ibu apa sih tantangan terberat perempuan di masa sekarang ini?
sebenarnya tantangan itu jangan dijadikan suatu hambatan ya, tapi tantangan itu dijadikan motivasi ya, penyemangat kita ya, agar kita tetap maju ya, tetap maju. Jadi tantangan itu sebagai suatu pengalaman. Nah, suatu pengalaman yang menjadikan kita memotivasi kita untuk bagaimana kita bisa lebih maju dari sebelumnya. Benar. Jadi jangan patah semangat atau putus asa ya. Jadi terus kita maju, kita berusaha sampai kita bisa berkembang dan maju sebagai seorang wanita. Apalagi kita melihat semangat Kartini ya. Jadi kita harus mencontoh teladan dari Kartini tersebut ya. Jadi mungkin tantangannya itulah proses ya Bu ya. Iya, proses. Jadi nggak bisa misalnya pengen jangan jadi dijadikan, dokter, tahu-tahu jadi dokter ya Bu ya. Iya. Dilewati dulu prosesnya. Iya benar. Iya. Jadi Oke Bu, sebelum Bapak Ratu Dewa menjadi wali kota dan sebelumnya pernah jadi sekda dan sebagainya, Ibu adalah seorang guru. Iya benar. Artinya mungkin dari masih muda Ibu telah meniti karir sebagai seorang guru. Kenapa Ibu memilih menjadi guru dan apakah ada masa-masa sulit ketika menjadi guru Bu? Kalau kita jadi guru ya itu suatu panggilan hati ya, karena kami juga dari keluarga guru ya, ayah saya juga seorang guru dan juga dosen ya, kemudian ibu saya juga kerja di YIN Raden Patah kalau dulu ya, jadi UIN ya, jadi basisnya juga pendidikan. Nah maka juga kami saudara-saudara saya juga kebanyakan guru, jadi mungkin panggilan hati ya, karena kita saja sebagai ibu rumah tangga kan selaku pendidik juga. Nah jadi guru juga merupakan kenikmatan tersendiri ya, kita bisa berbagi ilmu kepada anak didik ya, kepada anak kita sendiri dan juga kepada masyarakat seperti itu. Jadi motivasinya ya memang ada contoh di rumah ya. Kemudian juga panggilan hati seperti itu. Pernahkah merasa ada diskriminasi mungkin ya Bu? Jadi mungkin tentang perempuan misalnya begitu Bu, yang pernah dialami seperti itu dan menjadi hal yang inspiratif bagi teman-teman netizen. Ya, jadi kalau untuk hal seperti itu ya, selama ini namanya kita manusia ya, pasti ada yang positif, ada yang negatif. Tapi itu sebagai cambuk ya buat kita ya, agar kita tidak putus asa dan tetap maju terus ya. Apalagi itu yang menyangkut dengan bidang pendidikan ya, karena pendidikan itu tidak akan pernah pupus ya. Kalau kita meninggalkan harta itu akan habis, tapi kalau kita meninggalkan ilmu itu akan terus berkembang. Nah seperti itu. Jadi saya bangga menjadi guru karena itu merupakan amal jariah bagi kita karena selagi ilmu itu tidak akan pernah hilang, terus akan berkembang dan terus akan dipakai. Nah, seperti itu. Jadi enaknya guru itu ya Bu ya. Di mana-mana pun nggak ada namanya ex guru ya Bu. Nggak ada. Di mana-mana banyak ketemu murid kan. Guru saya. Iya, Bu saya dulu murid, Ibu kan di mana-mana. Ya, Ibu Dewi di tengah kesibukan sebagai tadi ya ada sebagai ketua Dekranasda, kemudian sebagai ketua PKK, ada ketua Posyandu dan sebagainya. Bagaimana cara Ibu untuk menginspirasi ibu-ibu banyak orang di Palembang ini untuk ramah peduli dengan ibu dan anak tadi ya Bu ya? Ini kan terkait dengan perempuan ya sebenarnya ya. Silakan. Karena lingkungan masyarakat khusus Kota Palembang ini sangat luas sekali ya. Jadi kita harus sebagai seorang wanita kita harus peduli pada lingkungan kita, karena kita ini sebagai makhluk sosial ya. Kalau makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri, tapi kita bisa hidup bersosialisasi. Jadi di lingkungan kita itu apalagi Kota Palembang ini ya, banyak masyarakat yang memerlukan uluran tangan kita yang harus kita bantu ya. Jadi banyak di Kota Palembang ini banyak sekali warga yang masih kurang mampu ya. Nah, jadi situlah kepedulian kita. Baik itu terutama yang faktor kesehatan itu banyak sekali. Jadi kita saling bantu, saling bahu membahu ya untuk menyelesaikan masalah itu semua. Kadangkala ya mereka sakit
sakit ya sudah bertahun-tahun tidak diobati. Nah, jadi kepedulian kita masyarakat, jadi dari tingkat RT, tingkat RW, kemudian kelurahan, kecamatan, kemudian ke wali kota dan gubernur ya. Jadi saling peduli. Nah, jadi dari tingkat RT akan melaporkan ke kelurahan, kelurahan ke kecamatan, ya, kecamatan juga kepada saya sebagai ketua PKK, ketua Posyandu ya. Jadi bisa kita bawa masyarakat yang sakit tadi ke rumah sakit ya. Kalau misalnya KIS-nya tidak ada, kita buatkan KIS. Kalau KTP-nya tidak ada, kita buatkan KTP. Jadi jangan sampai apa yang sekarang menjadi permasalahan masyarakat itu menjadi kendala mereka untuk berobat. Nah, seperti itu. Karena sebenarnya sistem sudah bagus ya, Bu ya. Ada RT tadi, ada Posyandu. Peran Posyandu sendiri, Bu, sebagai ketua Posyandu seperti apa? Sangat penting juga karena masyarakat ini kan kadang untuk ke puskesmas atau rumah sakit kan agak jauh. Jadi dengan adanya Posyandu ini masyarakat, jadi Posyandu itu ada Posyandu balita dan juga ada Posyandu remaja, ada Posyandu lansia. Nah, jadi itu sebulan sekali mereka bisa cek kesehatan di situ. Anak-anak balita bisa ditimbang, kemudian diukur tinggi badannya. Nah, kemudian dipantau makanannya, ya, makanan yang sehat. Dan juga dari ibu hamil. Ibu hamil juga diperiksa di Posyandu kesehatannya. Nah, kemudian dikasih vitamin ya, baik itu dari balita, ibu hamil, kemudian juga remaja dan lansia ya. Jadi itulah makanya ada saya sebagai Bunda Genre juga, Bunda Stunting, karena harus dipantau anak-anak balita itu jangan sampai mereka itu anak-anak yang berisiko stunting ya, jadi, seperti itu. Atau anemia, jadi perannya kekurangan zat besi juga remaja iya, benar. Jadi itulah pentingnya adanya Posyandu itu. Nah, jadi kalau Posyandu kan ada di RT ya. Nah, seperti lingkungan RT. Ya, jadi terjangkau lah oleh masyarakat ya. Bu, sekarang kita antara karir dan keluarga, Bu, ini kan menjadi persoalan juga di lingkungan masyarakat kita sekarang. Kadang-kadang kan mentang-mentang berkarir, kemudian keluarga terbengkalai, dan sebaliknya kadang-kadang keluarga menjadi prioritas, karirnya mandek atau misalnya kerja nggak maksimal. Nah, kalau Ibu boleh kasih pengalaman mungkin bagaimana sih menyeimbangkan antara karir dan keluarga, Bu? Ya, karena kalau sebagai ibu rumah tangga itu kita harus juga memperhatikan keluarga ya. Jadi harus bisa membagi waktu. Jadi tantangannya itu tadi tantangan keterbatasan waktu ya. Tapi bagaimana kita seorang ibu harus bisa ya memanage waktu. Jadi kita bagi-bagi waktu ya. Jadi jangan sampai kita melupakan keluarga. Jadi pagi-pagi saya itu berkegiatan ya. Jadi setelah sholat ya, jadi saya bikin sarapan sendiri untuk keluarga, terus mengantarkan anak dan bapak ya untuk pergi kerja. Baru saya setelah itu untuk diri saya sendiri beres-beres untuk pergi berkegiatan. Nah, seperti itu. Terus sampai sore pulang saya pergi kalau habis sholat maghrib pergi ke kamar anak. Ya, saya pergi kamar anak. Kalau enggak tuh anak yang ke kamar saya. Pada saat itulah kita komunikasi ya, seperti itu. Quality time ya, Bu. Ya, benar. Dengan anak. Iya, dengan anak. Atau juga pada saat kita makan malam ya. Nah, seperti itu. Kalau libur misalnya sarapan atau makan siang. Kalau itu ya. Pas ketemu. Setelah Bapak menjadi wali kota ini pasti kegiatannya tambah padat ini, Bu. Iya. Seperti apa gambarannya, boleh, Bu? Untuk diri saya atau untuk Bapak? Ya, antara karir tadi, yang guru apakah masih aktif dan juga seperti apa? Kalau guru kemarin kebetulan ketika Bapak masih menunggu pengumuman ya, jadi saya sudah aktif kembali. Sebelumnya waktu kampanye kan Bapak saya sebagai seorang PNS, kalau Bapak sudah mengundurkan diri pensiun dini sebagai seorang PNS. Nah, jadi kalau PNS syaratnya istrinya tidak boleh ikut kampanye kalau dia sebagai PNS, maka saya
mengusulkan diri untuk cuti di luar tanggungan negara selama 6 bulan ya. Nah, setelah pilkada ya, setelah pencoblosan, jadi tidak ada lagi kampanye ya. Kemudian saya aktif kembali pada bulan Januari ya, tahun semester genap. Semester genap tanggal 6 saya masuk kembali sebagai seorang guru. Mengajar seperti itu. di mana? Mengajar di SMA Negeri 2 Palembang. Sebagai guru? Sebagai guru pendidikan agama Islam. Iya. Pantesan tadi di awal-awal ngomongnya Rasulullah ya, Bu. Iya. Iya benar, karena ngajar agama. Iya. Itu masih dilakukan sampai sekarang, Bu? Sekarang masih, ya insya Allah saya ini karena kesibukan saya sebagai ketua PKK, kemarin dilantik oleh Ibu Gubernur ya, sekaligus yaitu ketua PKK, ketua Posyandu dan juga Dekranas ya. 3 tuh? Ya 3. Satu lagi apa Bu, PMI ya? Ya ketua PMI juga sekarang. Iya, kemudian kalau yang namanya bunda-bunda sudah banyak, bunda genre, bunda literasi, ya, bunda PAUD. Ya, kebayang saya, Bu. Iya makanya bunda stunting, ya bunda stunting ada juga ya. Jadi karena tugas itu ya banyak melekat ya, banyak terjun ke masyarakat, maka saya juga kan harus bertanggung jawab dengan pekerjaan saya. Jadi karena sebagai guru yang dihadapi juga kan anak didik ya, anak didik kan ini juga manusia ya, jadi tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita kerja di kantor bisa kita tinggalkan dulu kalau ada kegiatan misalnya pagi ada jadwal ke PKK bisa kita tinggalkan dulu karena kertas yang dihadapi ya, siang bisa kita kembali lagi. Tapi kalau mengajar, yang diajar adalah anak didik, maka tidak bisa kita tinggalkan seperti itu. Jadi agak keteter juga kan, karena seperti bagi waktu susah karena jadwal sekolah kan dari pagi sampai jam 2 ya. Jadi sementara kegiatan itu pagi padat juga ya. Jadi rasanya bersalah kepada anak didik ya, seperti itu. Jadi kami dengan Bapak memutuskan bahwa saya akan pensiun dini, insya Allah TMT 1 Mei 2025 ini. Jadi demi untuk supaya fokus ya. Fokus ya mengurus masyarakat ya. Jadi lebih banyak sosialnya. Ya, lebih banyak sosialnya sekarang. Karena mendampingi Bapak. Iya, benar. Jadi harus bisa memilih. Sedih dong anak-anak, Bu. Iya, banyak sedih anak-anak ditinggal. Kemarin kan sempat ketemu dengan siswa pada saat kunjungan ke panti asuhan. Jadi siswa saya itu termasuk anak genre kan ya. Jadi dia itu generasi remaja yang berencana yang berencana. Jadi dia bilang, Bu, kamu saya ajar ya kelas 11 ya Bu. Kami sudah rindu Ibu ngajar lagi. Karena kemarin sempat cuti itu ya. Iya, sempat cuti kan. Ya, insya Allah nanti kalau itu kata Ibu kata saya kan. Itulah kalau sosok guru yang ini ya, yang dikangenin ya. Iya. Karena itu tadi pelajaran yang kita berikan tuh memang mungkin mengena dengan masyarakat, dengan anak-anak ya. Apalagi kan kalau agama itu kan tidak hanya tentang ilmu pengetahuan agama saja, tapi akhlak dan budi pekerti juga lebih diutamakan. Nah Bu, tadi kan Ibu udah memutuskan untuk fokus. Nah ini apa nasihat Ibu untuk mungkin di luar sana ada ibu-ibu yang masih keteteran, di mana mengasuh keluarga, kemudian juga berkarir, apa resep dari Ibu? Resepnya bagaimana kita memanage waktu. Jadi kalau misalnya kita harus ada kerjaan jam 7, maka kita harus bangun lebih awal ya, seperti itu. Jadi bangun lebih awal, semuanya yang di rumah beres, baik itu misalnya kebutuhan makanan anak-anak atau kebutuhan yang lainnya sudah untuk anak dan untuk suami sudah selesai. Jadi kita bisa untuk kita sendiri untuk berkegiatan seperti itu. Jangan ini ya Bu ya, jangan keteteran gara-gara bangun siang ya Bu. Iya, jangan santai-santai dulu, akhirnya keteteran. Iya. Nah, apakah teknologi sangat membantu Bu? Sekarang kan ada gadget, bisa video call, kemudian itu yang sangat membantu atau enggak Bu dalam
itu tadi mau menyeimbangkan antara karir dan keluarga tadi Bu. Ya benar, sangat membantu sekali ya dengan adanya ilmu teknologi yang sekarang kan. Jadi kita bisa selalu memantau anak-anak dan juga anak-anak bisa berkomunikasi dengan kita apabila ada keperluan yang mendadak seperti itu kan. Jadi kalau dulu kan agak susah berkomunikasi, misalnya ibunya di mana, anaknya di mana. Tapi sekarang dengan adanya teknologi kita bisa misalnya dengan yang kakak-kakaknya tolong jemput adiknya ya jam sekian begitu. Jadi bisa komunikasi langsung kan, tidak susah-susah lagi ya. Jadi intinya adalah sebenarnya komunikasi ya Bu. Iya benar. Nah ini kembali kita ngomongin sosok R.A. Kartini ya Bu ya. Adakah sosok perempuan yang paling menginspirasi Ibu sehingga berada di titik ini sekarang Bu? Iya. Jadi sosok yang sangat menginspirasi saya khususnya ya adalah ibu kita sendiri ya ibu saya sendiri, karena seorang ibu itu adalah sosok yang pertama kali ya yang dekat dengan kita, yang mana dialah yang mengajarkan dengan kita segala ilmu, baik itu ilmu tentang pengetahuan maupun juga ilmu tentang kehidupan, bagaimana kita harus bisa menghadapi kehidupan ini ya. Kemudian itu tidak hanya mengenai hal-hal yang di luar, tapi juga yang hal-hal yang ada di dalam rumah tangga. Apa yang paling Ibu ingat dari nasihat Ibu? Yaitu tentang kegotong royongan, ya, baik itu dari rumah maupun kepada orang lain, ya, jiwa sosial dan juga kesederhanaan diri kita, ya seperti itu ya. Itu yang dicontohkan oleh orang tua kita. Yang melekat sampai sekarang. Sampai sekarang, ya. Nah, apa pesan Ibu untuk perempuan-perempuan Sumsel di Hari Kartini kita hari ini, terutama untuk perempuan-perempuan Palembang? Iya, untuk perempuan-perempuan Sumsel, terkhususnya ibu-ibu Kota Palembang ya. Jadi kita selalu bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain dan juga berbuat baik bagi orang lain dan menjadi ya inspirasi bagi wanita-wanita yang ada di Kota Palembang ya, atau di Sumatera Selatan ya, dan juga bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan yang ada di Kota Palembang. Ya, seperti itu. Udah muluk-muluk ya Bu. Iya, udah muluk-muluk. Iya. Berangkatnya dari keluarga. Benar. Ya. Kalau keluarga udah beres, baru kita keluar ya. Jadi ada keseimbangan kan, ya seperti itu tanpa melupakan keluarga. Oke, nah Bu, terakhir nih Bu, jika Kartini, ibu kita Kartini hidup di zaman sekarang, menurut Ibu apa yang masih perlu beliau perjuangkan, dan tentu kita semua memperjuangkan perempuan-perempuan Indonesia dan khususnya Palembang Ibu. Iya. Kalau Kartini masih hidup ya pada saat sekarang ya, jadi banyak yang banyak Ibu Kartini bisa perjuangkan ya, tidak hanya dalam hal pendidikan, tapi dari semua aspek yang harus diperjuangkan oleh seorang Kartini, misalnya dalam teknologi, ya UMKM, terus khususnya kan PKK kan mengurus segala bidang ya, baik itu kesehatan, pendidikan ya, kemudian ekonomi dan juga bidang keluarganya ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya jadi semua aspek ya, ekonomi, kemudian juga agama ya. Jadi semua bidang pokoknya. Jadi itulah sosok Kartini yang sekarang. Ya, ditambah dengan adanya ilmu dan teknologi pada saat sekarang yang sangat membantu sekali dalam kegiatan untuk seorang wanita. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari pembicaraan bersama Ibu Dewi Sastrani bahwa Kartini ya kita sekarang ya Bu ya. Kartini R.A. Kartini di zaman dulu ya lah, kita sekarang sebagai R.A. Kartini ya itu di zaman sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Benar. Kalau Ibu jadi guru, kemudian sekarang sebagai Ibu Wali Kota, kalau saya jadi jurnalis gitu ya Bu ya. Disitulah kita berperan. Gitu ya netizen. Terima kasih Bu atas bincang kita hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Kartini. Mudah-mudahan inspirasi sosok R.A. Kartini terpatri di dalam jiwa-jiwa perempuan Indonesia, khususnya Kota Palembang. Demikian netizen dimanapun berada. Terima kasih atas perhatiannya di acara Women's Corner
edisi spesial Hari Kartini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.